Perhatian! Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Dan malam hari ini kita kembali kedatangan guru tercinta kita, Bapak Ahmad Kojim. Oleh karena itu kita tepuk tangan dulu dong buat guru kita malam hari ini. Kita sapa dulu. Pak Kojim, sehat ya? terima kasih, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, topik kita malam hari ini menarik banget nih Pak Kojim. Ya, kita akan berbicara tentang cipta rasa perasaan. Ya, ini pasti akan dikupas dengan dalam gitu ya. So, teman-teman Ibu dan Bapak, mari kita sama-sama membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk mendengarkan apa yang hendak disampaikan oleh Pak Kojim, karena saya yakin akan banyak insight, akan banyak pengetahuan, akan banyak kesadaran yang bisa kita petik malam hari ini. So, tidak berpanjang lebar, monggo Pak Kojim. Selamat malam, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap sehat walafiat lahir dan batin, sehingga bisa mengikuti apa yang akan saya redar pada malam hari ini. Memang topiknya adalah cipta rasa dan perasaan. Biasanya hanya cipta rasa, perasaannya nggak diikutkan. Namun demikian, cipta rasa yang kita dengar selama ini ya sebatas ungkapan. Jadi bukan apa sih kalau kita ngomong cipta itu tujuannya apa, ya kan? Kalau kita ngomong rasa itu tujuannya apa? Nah, kita selama ini hanya sebatas ungkapan yang sebenarnya ya tidak ada maknanya kalau hanya sekedar cipta rasa, ya, maupun itu ditambah karsa dan sebagainya, selama kita tidak tahu apa tujuan dan apa yang dihasilkan dengan kata-kata itu. Kalau kita secara jujur, orang Indonesia ini menggunakan kata cipta itu bisa inflasi istilahnya itu, ya. Ya kan, coba setiap upacara ada mengheningkan cipta. Setiap upacara, ya kan, cuma menjadi sesuatu yang sifatnya itu formalitas, artinya tidak tahu ya apa sebenarnya yang kita tujukan atau kita maksud ketika kita mengheningkan cipta. Jadi, begitu pula kalau kita dengar ada lagu atau siapa, kita juga bertanya itu ciptaan siapa. Benda-benda yang kita miliki atau yang ada di sekitar kita juga terkait dengan kata cipta. Padahal itu semua tidak mungkin ya ada tanpa ada kaitannya dengan rasa. Jadi di situ. Nah, oleh karena itu, karena mayoritas bangsa ini itu memeluk Islam dan kita umumnya lebih paham kalau itu dikaitkan dengan agama Islam, maka pada malam ini saya akan carikan dulu dalil sufi, terus lalu kita bawa dengan pemahaman dalam kearifan lokal. Ya, sebab kalau kata cipta jelas tidak ada ketika orang sufi ya mengajarkan tentang kesufiannya tidak pernah menyinggung kata cipta. Yang ada itu kata rasa. Ya, jadi yang biasanya bahasa Arabnya itu sir, ya. Jadi makanya dikatakan wa fi sirri ana. Ya. Nah, tapi kita ingin tahu, ya. Pertama, di dalam sir ada aku, ya, wa fi sirri ana. Jadi fi sirri ana, ya, artinya di dalam sir ada aku. Jadi siapa aku? Tentunya kita tahu semuanya bahwa aku adalah Sang Pencipta. Jadi dari Sang Pencipta itulah adanya rasa yang ada di dalam tubuh kita ini, adanya rasa yang ada di dunia hewan, adanya rasa yang ada di makhluk-makhluk yang lain. Nah, cuma mungkin kita tidak mengenal
tingkat rasa yang dimiliki oleh tumbuhan. Bahkan yang dimiliki oleh hewan pun kita tidak terlalu mengenal atau malah mengabaikan. Contohnya kan sebenarnya ketika ada nyamuk gigit kita sebenarnya kan, terus kita cepat gitu kan, ya kalau mati sudah hilang rasanya, tapi kadang-kadang nyamuknya kan nggak mati ya sebenarnya juga merasakan kan gitu ya. Nah jadi di sini kita harus ingat dulu, oh iya ya, hidup ini baru punya makna gitu kan kalau kita memahami rasa. Ya. Nah di Jawa malah ada ungkapan di Jawa itu yang di dalam bahasa Indonesianya itu gini, orang Jawa itu tempatnya rasa. Nah, jadi itu sudah merupakan ungkapan ya. Nah, tetapi lama kelamaan ya kan, generasi demi generasi ya hanya sebagai ungkapan saja. Sebab kalau betul ya orang Jawa itu tempatnya rasa, nggak bisa dijajah. Karena dijajah itu nggak enak akhirnya di perasaan itu nggak enak kan gitu kan. Ya. Jadi artinya kalau masih bisa dijajah, ya dia nggak ngerti rasa sebenarnya gitu loh ya. Jadi di situ ya. Nah penjajah sebenarnya malah nggak ngerti rasa lagi, mau orang lain aja dijajah kan gitu. Nah jadi di sini artinya dalam proses yang panjang itu hanya sekadar menjadi ungkapan. Kemudian ada lagi di dalam hadis sufi ya orang sufi itu hadisnya sering tidak seperti hadis-hadis fikih yang harus dicari sohehnya gitu, tapi lebih dicari maknanya. Yaitu sangat terkenal kan. Jadi di situ dikatakan al insanu sirri ya. Wa ana sirruhu. Itu sangat terkenal dan orang sampai tidak mempertanyakan lagi ya kesahihannya itu diriwayatkan oleh siapa dari jalur siapa. Nah, itu namanya sahih dalam segi makna, ya kan. Nah, jadi di situ berarti manusia adalah rahasiaku, atau kalau aslinya orang Jawa itu rahsaku kan gitu kan. Jadi hanya hilang jadi rahsaku, dan aku adalah rahsanya, atau bahasa Indonesianya menjadi rahasianya. Ya. Jadi sebenarnya baik Tuhan maupun manusia di situ saling sinamadan, saling melingkupi, saling menyelimuti, ya, adanya rasa itu, adanya sir itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita bawa ke Al-Quran, karena kalau di Al-Quran kan nggak ketemu apa itu al-insanu sirri, ya, wa ana sirruhu, tidak akan ketemu. Tetapi di dalam Al-Quran itu pada surat 11 ayat 15 itu ada satu dalil ya. Jadi itu konkret kan. Jadi mangkana yuridul hayatad dunya. Nah, jadi barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia wazinataha, ya, dan perhiasannya. Nah, di situ dikatakan akhirnya kami akan berikan kepada mereka balasan kepada mereka itu di dunia dengan sempurna. Nah, jadi artinya di situ dikatakan bahwa wan wafi ilaihim, ya kan, jadi kami berikan balasan itu dengan sempurna, akmaluhum, jadi balasan pekerjaannya. Fiha wahum, ya, fiha la yuhsarum, ya. Dan mereka itu tidak akan dirugikan sama sekali. Jadi sebenarnya kalau ya kita ini membaca dalil ini, nggak ada alasan orang yang menghendaki kehidupan dunia nggak diterima, itu nggak ada alasan gitu. Karena ayat itu mengatakan barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maksudnya dengan pernik-perniknya apa saja yang ada, ya kan, niscaya kami berikan kepada mereka pekerjaan mereka di dunia ini dengan sempurna, dan tidak akan dirugikan. Artinya doa 100 nggak akan diberi Tuhan 99. Nah, jadi doa 100 akan dipenuhi 100. Nah, tapi dalam faktanya gitu loh ya. Orang-orang berdoa, orang-orang menghendaki itu kok ya
nggak dipenuhi kan gitu kan. Nah, ada something wrong istilahnya. Ada jembatan yang terputus sehingga akhirnya timbullah di masyarakat ya namanya berdoa ya tergantung yang apa itu diminta, dimohon gitu kan, akhirnya dikarang-karang sendiri akhirnya. Ya, kalau toh tidak dikabulkan sekarang ya nanti di akhirat dikabulkan, itu ngarang-ngarang semuanya itu. Iya. Ayatnya itu jelas kok, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia ini dengan sempurna. Di dunia ini, bukan di dunia sana, bukan di dunia pojokan sana, di dunia ini dengan sempurna. Dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan, ya. Jadi wahum fiha ya, yuhsarun, ya. Jadi tidak akan dirugikan. Nah, jadi itu. Jadi juga khosun, jadi tidak dirugikan, ya. Jadi ini harus kita pahami dengan baik. Jadi pasti dipenuhi. Nah, kalau terus kita tidak memenuhi, tidak dapat, ya, orang-orang Islam di dunia jadi orang kalahan, ada sesuatu yang salah, itu kan. Nah, kita lihat berikutnya. Jadi setelah dari hadis, kita lihat sekarang dari Al-Quran yang lainnya. Ya. Itu ada pada surat Al-Isra, surat 17 ayat 19. Ya. Nah, itu coba itu kalau apa ini Kang Abu bisa menampilkan, ya, surat 17 ayat 19. Ya, silakan Pak. Nah, ya, jadi di situ jelas, ya. Jadi kalau tadi juga yuridu kan ini waman arodal akhir wa sya'alaha sya'yaha wa huwa mu'min wa ulaika kana, ya. Jadi faulaika kana kan gitu kan, sa'yuhum maskuro. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, nah, jadi di situ tadi dunia dikabulkan, ya kan. Begitu pula yang ke akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia adalah mukmin. Jadi di situ tidak dikatakan sedang dia orang yang beriman. Jadi bukan walladzina amanu, tapi wa huwa mukmin. Jadi itu sudah menjadi sikap hidupnya, sudah menjadi wataknya. Jadi dia itu tetap sebagai orang yang bisa dipercaya. Jadi kapanpun tidak pernah lengah sama sekali. Maka mereka itu adalah orang yang usahanya dibalas dengan lebih baik. Jadi makanya di situ dikatakan maskuro, disyukuri istilahnya. Jadi kalau disyukuri itu artinya mestinya balasannya 10 dikasih 100. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, jadi jika kita perhatikan hadis dan Quran, ya kan, maka kita akan kesulitan, ya, untuk mencari hubungan manusia sebagai rahasianya dengan apa yang kita sebut sebagai cipta rasa dan perasaan. Sambungannya itu nggak ketemu, dicari ke barat, ke timur, ke selatan, jadi nggak ketemu, gitu, ya. Nah, karena apa? Karena ketika agama Islam masuk ke sini bawa nuansa Arab, sedangkan di sini sudah punya perlengkapannya sendiri. Nah, tidak dicoba dijadikan hibrid, tapi hanya ditemukan begitu saja, ya nggak ketemu. Ya, namanya nggak ketemu, nggak berguna. Ucapannya ada, setiap ada waktu banyak orang selalu mengatakan, tetapi apa itu hasilnya dari yang diucapkan itu tidak ada, ya. Nah, kita sendiri seandainya mencari kata cipta itu di Al-Quran juga ketemu gitu. Maksudnya dalam bahasa Arabnya, gitu loh. Karena bahasa Arabnya itu yang ada itu kholaqo, itu mencipta, gitu loh. Jadi misalnya Allah disebut, ya, walladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Jadi Allah telah menciptakan, ya kan, langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 periode, ya. Jadi kalau dilihat di situ, ya, nggak ketemu dengan kata cipta yang ada di kita itu, gitu loh. Ya. Jadi langsung
akhirnya ya kalau menciptakan ya punya Allah, yang lain-lain nggak ada. Nah, sehingga misalnya apa itu manusia menciptakan apa? Ya paling menjadi nggak ada karena sudah terpotong. Padahal faktanya ya kan setelah orang-orang barat itu bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran dari Timur Tengah, mereka akhirnya bisa menciptakan. Kan setelah perang salib itu bangsa Eropa itu melakukan penciptaan-penciptaan. Ya kan? Ada apa itu James Watt ya kan, yaitu namanya apa? Mesin uap ya kan, terus nanti ada Edison yang namanya lampu listrik dan sebagainya ya. Nah, karena orang Arab terbatas kata kolako, jadi sudah. Jadi kalau ada itu ya ciptaan Tuhan gitu loh. Nah, padahal sebenarnya ya kan manusia akhirnya bisa kan menciptakan kan akhirnya segala mesin-mesin otomotif dan sebagainya diciptakan bareng dan sampai hari ini. Sedangkan kita sendiri ya kan terus tertinggal. Nah, jadi itu ya. Nah, justru dari kata apa itu kata-kata cipta itu ketika orang Arab ini ya mendaftarkan merek sebagai hak cipta, ya itu menyebutnya sebagai hakuk. Jadi bukan lagi tapi dari kata hak. Di hak itu benar. Jadi hak cipta itu sama dengan kebenaran ini dari saya loh. Jadi seperti itu. Jadi bukan ini ciptaan saya, ini hak cipta saya, bukan. Ya karena nggak ada kata untuk cipta itu tadi. Ya, jadi menjadi hak cipta menjadi hakuk. Kalau hak cipta saya berarti hak tuki. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi nggak ada hubungannya sekali lagi dengan mencipta. Jadi di situ. Ya, nah, padahal kata ini perlu supaya bangsa kita ini tidak tertinggal dan akhirnya bisa berpikir dan akhirnya maju. Ya, makanya kita kuliti pelan-pelan. Jadi di situ, ya. Nah, padahal cipta dalam bahasa Jawa ya atau bahasa Indonesia itu lebih dekat dengan to create. Lebih dekat ya. Yang kalau kita terjemahkan juga menciptakan, seperti menciptakan model ya kan, menciptakan apa itu bentuk-bentuk arsitektur, menciptakan barang-barang elektronik, otomotif dan sebagainya, menciptakan. Nggak ada kan orang mengatakan sekedar membuat, nanti beda. Kalau membuat dengan menciptakan itu kan gitu kan. Ya. Jadi setelah orang itu menciptakan otomotif, maka berikutnya untuk diproduksi, nah baru dibuat. Membuat otomotif kan gitu. Ya. Jadi tidak mungkin orang membuat sesuatu tidak ada buah ciptaan gitu loh. Nah, ini yang harus bisa kita pahami ya. Nah, dalam pemahaman ilmu luhur ya khususnya di Jawa jelas ada mata rantai. Ya, tadi itu ada mata rantainya, yaitu dari aku ya. Jadi aku itu berarti Tuhan, Allah atau anal haq ya, sampai dengan cipta dan rasa hingga perasaan itu bersambung terus. Nah, bahwa sambungan itu diputus oleh manusia Jawa, termasuk manusia Indonesia ya nggak salah. Leluhur sudah membuat mata rantai tapi nggak disambung lagi itu ya. Jadi di dalam kaidah ajaran luhur ya kan yang disebut sangkan paraning dumadi, kan nanti fokusnya itu kan semua itu ke sangkan paraning dumadi. Dari aku ya, kalau di Jawa ini kan Tuhan itu disebut ya aku, ingsun ya kan, atau disebut juga yang eka jati, artinya yang satu-satunya kebenaran ya kan. Nah, aku memberikan rasa. Nah, jadi biasa diucapkan rasa. Jadi yang didahulukan itu adalah rasa. Jadi makanya orang bisa hidup ya karena merasa hidup. Seandainya nggak ada rasa juga nggak merasa hidup. Kalau nggak percaya gini ya, kita kesemutan saja, nggak bisa kok merasakan apa misalnya apa itu dicubit atau apa kalau lagi kesemutan. Atau kalau kita sedang tidur karena mekanisme rasa itu tidak bekerja ya kita tidak bisa merasakan. Maka yang pertama kali gitu loh ya,
pertama kali dialirkan oleh Tuhan ke seluruh hambanya itu adalah rasa. Nah, jadi aku memberikan rasa. Terus oleh orang-orang Jawa untuk membedakan rasa yang sekarang ini disebut rasa sejati atau rasa asli. Nah, ini karena itu tadi kebingungan. Katanya Tuhan memberikan rasa, tapi kok ya apa itu? Kok siji ini dengan rasa yang diucapkan orang? Maka biasanya orang Tuhan memberikan rasa sejati atau rasa asli. Nah, itu sebenarnya orang memberikan ungkapan. Ya, aslinya cuma Tuhan memberikan rasa. Nah, rasa-rasa yang diberikan kepada hambanya itu, ya sebetulnya rasa tunggal, Tuhan itu tunggal. Jadi rasa yang dialirkan itu juga tunggal. Tetapi ya perwujudannya menjadi banyak, gitu loh. Jadi rasa yang tunggal itu perwujudannya menjadi banyak, sesuai dengan organ-organ yang dilewati rasa itu. Ya kan, jadi karena rasa itu begitu lewat hidung bisa membau. Rasa begitu lewat mata bisa melihat. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi misalnya ada orang buta terus diganti kelereng yang nggak bisa melihat, makanya perlu dicarikan donor mata. Supaya apa? Supaya saluran rasa tadi yang ada di mata yang didonorkan itu sambung dengan saluran rasa yang ada pada orang itu. Nah, ini ilmu yang sangat penting gitu. Jadi itu. Jadi orang bisa donasikan apapun ya kepada orang lain ketika memahami ini. Loh, semua itu kan cuma aliran rasa. Jadi selama salurannya itu tidak terputus, ya ditemukan kan organnya, ya pasti bisa jalan. Makanya ada orang hatinya diganti, hati baru bisa, selama cocok, nah kan gitu kan. Ya contoh nggak jauh-jauh kan. Jadi Pak Setiawan Jodi, ya kan, itu kan hatinya rusak total. Jadi kalau tidak pada waktu itu diganti hati baru, yaitu separuh dari hati putrinya Jihan, ya sudah, ya kan, nggak bisa hidup. Ya. Tapi setelah hati itu dipotongkan, jadi dari hati putrinya, terus dicantolkan di itu karena apa itu sistem-sistem DNA dan sebagainya itu pas, ya sudah jalan gitu loh. Ya. Jadi itu adalah aku memberikan rasa. Ya. Nah, rasa-rasa ini ya yang sudah menyebar di seluruh tubuh ini ya kan terkoordinasi di dalam diri manusia ya, yang itu yang kalau orang Jawa menyebut di dalam diri sukma, orang Jawa menyebutnya, jadi terkoordinasi menjadi karsa. Nah, jadi rasa itu ya kan tadi yang menyebar di seluruh tubuh ini lalu dikoordinasi dalam satu fungsi, jadi menjadi karsa. Jadi seharusnya rasa itu menimbulkan karsa. Nah, karsa itu yang diterjemahkan kita menjadi kehendak, will dan sebagainya, nggak jadi masalah. Jadi di situ. Jadi ada kata karsa itu bukan kok sekedar dari kata-kata oh itu memang bahasa Jawa ucapan dari kehendak itu karsa, bukan. Karena lahirnya kata karsa itu merupakan karasa, kan gitu kan. Ya, jadi karoso. Nah, kalau sekarang kan terus menjadi utuh kan menjadi karoso, terasa, jadi begitu. Ya, tapi ya itu tadi karoso yang asli jadilah karsa, kan gitu kan. Ya. Nah, jadi menjadi karsa atau kehendak asal, jadi akhirnya dibikin seperti itu. Ya. Nah, kalau begitu kehendak ini punya siapa? Loh, kalau gitu kan. Punya Tuhan Yang Maha Esa, karena itu tadi aku mengalirkan rasa, rasanya terkoordinasi menjadi karsa. Jadi gak bisa kita ngeklaim apa-apa karena karsa merupakan manifestasi dari rasa, ya kan?
pemberian Tuhan. Kan itu kan dialiri. Jadi pekerjaan Tuhan itu memberikan aliran ke seluruh makhluknya supaya bisa merasa. Ya, jadi itu. Nah, jadi kehendak ini semula disebut kehendak Tuhan yang ada pada diri manusia hidup. Jadi manusia itu punya kehendak, ya tidak salah, tapi nanti beda dengan keinginan gitu. Nah. Jadi artinya kalau manusia tidak berkehendak sama dengan tidak ya mensyukuri ya karunia Allah. Jadi ke sana. Ya. Ya. Nah, buktinya apa manusianya tidak berkehendak? Ya nggak ada hasilnya apa-apa, sekedar hidup. Itu berarti tidak punya kehendak gitu loh. Ya. Padahal Tuhan itu kalau kita kembali ke Al-Qur'an, tujuannya menempatkan manusia di bumi itu untuk menjadi khalifahnya, untuk menjadi wakilnya ya di bumi ini. Makanya diperlengkapi, nih kamu ta'alil rasa, supaya rasa itu akhirnya menggumpal menjadi karsa kan gitu kan. Nah, tetapi manusianya tidak punya karsa, yaitu sama dengan memangkas anugerah Tuhan gitu ya. Jadi kelihatannya sepele, tapi menjadi wah sungguh ini di dalam kehidupan. Ini serius banget Pak Kojim dan jarang banget ada yang bahas gini loh Pak Kojim. Nah itu Ya. Nah jadi kehendak bukan sekedar istilah lain seperti kemauan, keinginan, bukan itu, ya kan? Memang di dalam kata-kata seharian bisa orang padankan hendak kemana. Oh itu sama dengan mau kemana, ya kan? Itu kan apa ya, orang istilahnya itu mengungkapkan, ya kan? Tapi bukan dalam arti makna yang sebenarnya, hanya mengungkapkan saja, ya kan? Nah, jadi kehendak yang sebenarnya itu diliputi oleh rasa sejati, jadinya begitu kan tadi kan? Jadi aku, ya kan, memberikan rasa, mendistribusikan rasa ke segenap makhluk hidup. Pada tiap-tiap diri makhluk hidup, rasa itu terkoordinasi menjadi satu yang disebut karsa. Dengan demikian karsa sebenarnya ya karsa Tuhan gitu. Nah, itu diberikan Tuhan agar manusia itu bisa menjadi khalifahnya, bisa menjadi wakilnya, bisa menjadi hamba yang mengurus bumi ini. Nah, jadi kalau dilihat dari sudut posisi berarti menjadi hamba yang mengurus bumi ini. Jadi itu, ya. Nah, kehendak yang sebenarnya itu diliputi rasa sejati, dan ketika ya gitu kan, ketika kehendak itu terus-menerus berisi rasa sejati, maka ia posisinya sebagai ya sebagai makom, ya makom cipta gitu loh, ya posisinya. Artinya ia memiliki kemampuan untuk mencipta. Nah, jadi di situ. Ya. Jadi tidak mungkin gitu loh orang mencipta ketika di dalam dirinya tidak ada kehendak yang kuat dan bisa menyatukan dengan rasa hidupnya. Tidak mungkin bisa mencipta itu. Jadi kalau seseorang itu bisa mencipta, ya karena di dalam dirinya itu sudah ya mewujudkan proses-proses yang berjalan dari karsa ya yang terus-menerus untuk terwujud ya, untuk hadir, makanya disebut cipta. Nah, jadi di situ ya. Nah, tentunya kalau itu berada di dalam diri seorang penulis ya kan, seperti penulis novel, ya lahir yang namanya apa itu novel-novel, buku-buku yang itu kan gitu kan ya. Nah, kok ada itu orang nulis novel nggak pernah mikirkan ya jadinya novel picisan
Jadi itu mengapa bangsa Indonesia itu dulu ketika di zaman sebelum merdeka itu sampai dikenal ya novel-novelnya itu ya di dalam apa itu ada istilah kan itu kan dulu penulis-penulis novel seperti penulis Siti Nurbaya dan sebagainya itu. Nah itu karena merupakan ya produk fokus dari rasa yang ada di makom cipta di dalam dirinya. Ya. Nah, jadi akhirnya terwujud. Jadi itu. Nah, begitu pula kalau itu pada diri seorang ilmuwan, ya, maka kehendak dan rasa yang sudah menyatu itu menghasilkan penemuan-penemuan. Nah, kan? Jadi jangan lupa loh tadi. Jadi karsa ya kan itu isinya adalah rasa semuanya kan gitu kan, rasa yang banyak itu menyatu menjadi karsa. Nah, jadi itu terus itu barang hidup kan, jadi artinya bisa diwujudkan ya. Makanya dulu pada masyarakat kuno itu ada begini, kang cinipto dadi, jadi artinya apapun yang dikehendaki akan terwujud. Nah, jadi cipta itu tidak bisa dilepaskan dari kehendak, nggak bisa dipisahkan. Jadi karsa dan cipta itu memang sudah satu kesatuan. Justru aneh ketika orang ya kepengen jadi apa itu menciptakan sesuatu tapi nggak punya karsa, atau orang ngaku punya karsa tapi nggak bisa mencipta gitu loh. Jadi itu ya. Nah, setiap manusia tahu sebenarnya bekal rasa yang diberikan oleh Tuhan itu lebih proporsionalnya di mana. Kalau dia misalnya proporsionalnya di humaniora ya bakal jadi penulis yang baik, bakal jadi pemikir-pemikir apa itu filsafat yang baik. Tapi kalau rasa itu tadi ya kan lebih berkaitan dengan upaya-upaya untuk mewujudkan sesuatu yang konkret yang bisa dijadikan pengganti kuda dan sebagainya, ya lahirlah alat-alat transportasi jadi seperti itu. Nah, makanya kalau di bahasa kita jadi benar ya. Benar apa? Penemuan itu sebagai buah ciptaan, karena itu dinyatakan sebagai hak cipta. Jadi kita benar gitu loh. Nah, tadi orang Arab menjadi al-haqquk. Jadi dari kata hak yang artinya benar ya, jadi haqquk itu artinya ya kebenaran saja yang ada pada orang itu gitu. Tapi kita tidak ya. Kita itu menjadi karena sudah membuahkan ciptaannya itu, jadi hasilnya diberi apa itu pernyataan sebagai hak cipta. Nah, kalau orang sudah terus-menerus ya karsa dan rasa itu terus-menerus berproses ya. Pada mulanya kan gini kan, rasa menjadi karsa. Tapi kan ini tidak bisa dipisah. Jadi rasa yang masuk itu ya seperti kalau kita masukkan apa itu air ke dalam satu apa semacam turbin dan sebagainya, diputar terus ya menghasilkan. Jadi seperti itu ya. Jadi dari asal usulnya kelihatan terpisah gitu kan, dari asal usulnya. Dari aku memberikan rasa menyebar banyak di dalam diri ini ya kan, terus akhirnya menyatu menjadi karsa. Nah, setelah karsa tidak berarti terus hilang rasa terus dialiri terus oleh Tuhan. Nah, jadi di situ terjadilah penyeimbangan apa itu seperti aksi reaksi begitu, terus bapak kipot terus menerus, ya kan? Nah, maka orangnya disebut sudah berada di makom cipta. Jadi kalau ada orang sufi kan makom sabar, makom manu, ya kan? Nah, kalau di dalam bahasa industri orang itu sudah di makom cipta. Jadi seperti itu ya. Jadi itu tinggal memelihara, setiap tahun muncul buahnya dipetik kan gitu kan jadinya. Jadi di dalam makom cipta selalu teraliri daya rasa yang berasal dari Tuhan tadi. Terus menerus kan. Nah,
Jadi jika rasa atau rasa sejati tadi belum bisa menjadi karsa, jangan harap lahir cipta. Nah, jadi ini. Nah, jadi harus menjadi karsa dulu. Nah, baru nanti terjadi cipta. Jadi kalau terus langsung aja rasa, ya, terus karsanya pun sebenarnya belum punya, tapi hanya etok-etok atau ya apa itu tidak yang sesungguhnya. Ya aku punya karsa, tapi sekedar hanya pengganti kata tadi. Saya kepingin saja, hanya ingin saja, yang belum bisa menjadi karsa gitu. Kalau karsa itu sudah kalau apa itu namanya mobil gitu sudah starter untuk jalan, jadi di situ. Tapi kalau sekedar aku kepingin jalankan mobil, itu belum bisa gitu loh ya. Nah, jadi daya rasa yang selalu ada di makom cipta itu hadir di tubuh kita sebagai pangkal-pangkal rasa. Nah, jadi ini perlu jadi dipahami. Jadi daya rasa yang selalu ada di makom cipta, kan? Jadi ingat, aku memberikan rasa yang menyebar di dalam tubuh, menyatu menjadi karsa. Nah, ini daya rasanya terus dialiri terus oleh Tuhan, gitu kan? Ya seperti kita ini hidup kan dialiri nyawanya terus. Nah nanti kalau sudah tidak dialiri ya berhenti, gitu kan? Gak hidup lagi, gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi proses ini harus kita pahami. Jadi kalau orang sudah sebenarnya kok dicabut nyawanya, bukan ya karena sudah alirannya terputus. Ya, kalau listrik itu dicabutnya, ini aliran terputus, padam semuanya kan gitu. Ya. Tapi ketika aliran daya listrik itu ditancapkan, kita bisa menggunakan, contohnya untuk menyalakan lampu, sekarang untuk Zoom dan sebagainya. Sederhana sebenarnya. Ya. Jadi daya rasa yang selalu ada di makom cipta itu hadir di tubuh ini sebagai pangkal-pangkal rasa. Ya, seperti yang meliputi semua indera manusia. Jadi daya rasa yang masuk ke hidung, jadi bisa membau. Tapi kalau organ-organ pangkal rasa itu terserang penyakit, nggak bisa membau. Pilek misalnya, nggak bisa membau. Bukan daya rasanya tidak ada, tapi daya rasa yang mengalir itu tersumbat organnya itu, gitu loh. Ya, jadi mata ini kan saya bisa melihat karena daya rasa ini masuk ke mata saya dan saya tidak menutup, tidak merem gini. Nah, jadi akhirnya saya bisa melihat. Begitu daya rasa itu ke telinga dan telinga ini tidak ada yang sowak atau tidak ada yang terganggu, ya bisa mendengar. Jadi seperti itu, ya. Jadi lahir pangkal-pangkal rasa banyak, ya, termasuk pangkal rasa pada apa ini kulit. Makanya kalau diginikan kadang-kadang terasa geli, kadang-kadang semuanya, ya. Jadi dengan pangkal rasa itu manusia bisa merekam apapun yang pernah dirasakan. Nah, jadi itu, ya. Nah, jadi tergantung kapasitasnya untuk merekam. Seorang pelukis loh ya, pangkal rasanya yang kuat itu adalah pada penglihatannya. Sehingga begitu hanya melihat saya 1 menit saja, mungkin kurang, nggak pakai melihat saya sudah bisa melukis, gitu loh, karena terekam. Jadi seperti minda saja, gitu. Nah, kalau sudah mengerti begini, kita tidak heran ada anak ditanding matematika, ya kan, terus coba situ bawa kalkulator, yang itu tidak pakai, ya, terus disuruh kan 2.753 kali 1 juta, yang ini masih mijet-mijeti, yang situ sudah dapat hasilnya. Ya, mengapa? Karena daya rasa pada dirinya itu merupakan potret seluruh angka yang ada itu, sehingga ini gerak nutul-nutul di sini sudah terpotret. Ya, jadi langsung tahu hasilnya sekian, begitu, gitu. Ya, jadi kita kalau sudah ngerti gini, kalau apa itu mengikuti orang-orang tua, tidak jadi orang heranan, gitu loh. Tidak sedikit-sedikit heran, itu kok bisa gini, itu kok bisa gitu. Ini seperti itu, gitu loh. Kita tinggal kapasitas kita,
ya teraliri di bidang apanya. Nah, kita tinggal memanfaatkan saja. Jadi di situ. Ya, makanya sebenarnya ya manusia itu kalau ya sudah mengerti proses daya rasanya, ya tidak ada yang istilahnya nggak bisa bekerja alias nganggur itu. Nah, seperti itu. Tapi karena manusia ini ada proses struktural, ada sengaja dibuat orang lain tidak mampu untuk mewujudkan daya rasanya, jadilah ada yang disebut orang-orang pinggiran, kan gitu kan. Sehingga dia menggantungkan nasib hidupnya itu pada yang lebih, kan gitu. Tapi sebenarnya semua orang dikasih, Tuhan nggak pilih kasih, ini tak kasih, ini tidak begitu gitu ya. Makanya Allah itu disebut Ar-Rahman Rahim. Jadi semuanya dikasih, semuanya diberi ya. Tinggal kita bisa tidak ya mengoperasikan. Nah, ini tadi mengoperasikan arus dari aku sampai ke tingkat cipta. Nah, itu operasinya ya. Jadi ini penting sekali. Jadi begitu pangkal rasa manusia itu ya khusus sangat kuat merekam sesuatu, ya dia mudah untuk menampilkan kembali, untuk mewujudkan kembali ya. Nah, yang perlu dipegang itu gini. Jadi pangkal rasa manusia itu bisa merekam apapun yang pernah dirasakan. Nah, itu kuncinya, ya kan? Nah, terus nanti kan karena manusia itu punya kecenderungan, punya keinginan, punya ini itu. Nah, tinggal merasakan mana yang kuat di dalam dirinya itu. Nah, itulah di negara-negara yang maju tidak ada pemaksaan orang harus bekerja tertentu, tapi dipersilahkan. Ini adalah lapangan kerja demikian. Siapa yang merasa cocok silahkan. Nah, makanya di negara-negara maju sampai gantungkan I want to find a job gitu kan, sambil jalan aja. Nanti ada orang nawari, dia geleng kepala berarti nggak cocok. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi jangan mendidik manusia begitu lulus. Nah, kalau kamu lulus mau kemana? Waduh, cari pengalaman dulu. Sakit-sakitipun, sak bisa-bisanya diterima orang, matur nuwun. Ini menjadi bangsa nggak akan bisa maju. Bangsa yang maju itu, wah aku harus jadi dokter yang benar. Wah aku harus jadi yang benar, bukan pokoknya ada yang terima pekerjaan saya, aku, ya kan, terus ke aliran rasa ke dalam diri manusia, terus menjadi karsa, ya karsa ini yang terus dialiri oleh daya rasa menjadi makom cipta. Nah, disitulah kuncinya untuk kita mau ciptakan apa, kan gitu kan, sehingga setiap manusia hakikatnya gitu loh dilahirkan untuk bisa menciptakan lapangan kerjaan sendiri. Hakikatnya itu begitu ya. Bahwa nanti di dalam pergumulan ya bisa terjadi tidak demikian, ya itu kondisi politik sosial ya kita bisa memaklumi. Tapi kalau ingin sebagai negara itu menjadi maju, semua orangnya harus berpikir seperti ini. Jadi kita ini manusia sama-sama diberi rasa, jangan didominasi mau menangnya sendiri gitu loh. Kalau mau senang sendiri itu tidak akan bisa maju. Jadi harus berusaha untuk bisa maju kan gitu ya. Nah, jadi dari pangkal rasa di mata kita bisa melihat. Jadi dari pangkal rasa di mata, ya kan? Ya. Nah, daya rasanya sama seperti tadi arus listrik tadi, tidak ada bedanya. Jadi daya rasa yang mengalir ke telinga, yang mengalir ke hidung, yang mengalir ke mata, yang mengalir ke kulit, yang mengalir ke kelamin, sama 100%. Ya. Yang itu berbeda itu kan yang dilewati berbeda. Jadi itu ya. Karena yang dilewati mata jadi melihat. Karena yang dilewati hidung jadi bisa mencium. Ya. Makanya yang pangkal rasa di telinga ya bisa mendengar.
pangkal rasa di lidah, ya merasakan rasa manis, pahit, asin, dan sebagainya. Terus kalau ditanya, apakah bisa orang tanpa menggunakan mata bisa melihat, tanpa menggunakan hidung bisa mencium? Bisa, ketika bisa menyebar daya rasanya itu sesuai yang dikehendakinya. Contoh misalnya ya, orang-orang yang sistem telepati ditutup matanya, ya kan? Ya, matanya ditutup kan sampai tebal itu, sampai ditutupi apa saja itu tetap bisa melihat karena dia sudah tersebar ke seluruh badannya, sehingga kalau yang ditutup ininya ya tak lewat kene ku kan iso ndelok kan gitu kan, melihat wajahku ini. Jadi itu tinggal memanfaatkan saja, ya kan. Nah, begitu pula ada orang yang bisa mendengar meskipun telinganya itu ditutup, ya. Nah, cuma terus nanti secara mistik disebut, itu bisa melihat waskita, itu bisa melihat karena waskita. Jadi dia itu memiliki clairvoyant, kemampuan melihat yang tidak terlihat oleh orang. Itu kan cuma istilah ditempelkan, kan itu kan. Tapi sebenarnya itu produk ya dari kemampuan manusia yang diberikan Tuhan. Jadi sebenarnya itu. Makanya tadi dikatakan, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dengan perhiasannya, niscaya dipenuhi. Nah, cuma karena ayat itu tidak ada sambungannya sampai ke titik cipta, ya akhirnya orang-orang yang membaca kitab suci itu ya terpaku berhenti. Ya ini gimana caranya ini kok katanya dipenuhi, saya sudah orang itu tahajud sampai berapa jam itu minta kok nggak terpenuhi kan gitu kan. Salah ngecepno arusnya ya tadi nggak bisa gitu loh ya, salah menancapkan stop kontaknya tadi jadi nggak bisa gitu ya. Nah terjadi bagi seorang arsitek ya, semua yang tertangkap oleh indera matanya akan diolah. Nah ini kan permainannya kan gitu, diolah, dipadukan dengan unsur-unsur rasa yang lain. Ya karena di dalam tubuh kita ini kan penuh pangkal-pangkal rasa, digiring jadi satu, diolah, sehingga lahir buah arsitektur yang luar biasa. Jadi di situ, makanya bangsa yang masih primitif tidak terlalu bisa membuat macam-macam karena belum bisa, bukan tidak adanya pangkal rasa, tapi belum bisa ya mengolah pangkal rasanya itu. Gitu. Nah, mengapa bangsa Indonesia setelah menerima agama Islam tidak bisa menjadi pencipta atau penemu? Ya kita harus jujur, ya kan? Disebabkan terputusnya mata rantai aku, ya, rasa dan karsa tadi terputus gitu loh. Ya, jadi agama Islam masuk kan, mengajarkan tauhid, mengajarkan fikih untuk ritualnya, mengajarkan akhlak dan sebagainya. Tetapi ada keterputusan karena bangsa Arab ketika menyebarkan agama Islam ke kita tidak membawa sistematika dari ketuhanan sampai ke kemanusiaannya. Nah, jadi dari aku sampai ke ciptanya itu, ya, dari anallah sampai ke kekhalifahannya itu terputus gitu loh, tidak terus kontinu gitu, ya. Jadi yang ada gitu loh. Jadi karena terputusnya mata rantai aku, rasa dan karsa, maka yang ada hanya keinginan bukan karsa gitu. Jadi itu, ya. Jadi yang ada itu hanya keinginan. Nah, keinginan itu bukan karsa, makanya nggak bisa mewujudkan sesuatu kalau hanya ingin. Ya, dia hanya nanti penuh khayalan, penuh fantasi seperti itu. Ya. Jadi keinginan itu kalau di dalam bahasa kita merupakan daya rasa yang liar, jadi menjadi emosi gitu loh. Makanya nggak ada emosi tidak liar itu gitu loh. Ya, ingatkan dulu Mike Tyson itu yang disebut petinju leher beton itu, ya kan? Itu karena kasus rumah tangganya, jadi karena kasus konflik di dalam rumah tangganya,
kalau nggak salah waktu itu istrinya namanya Robin Given, ya kan, terus diadu sama orang, kalah loh, padahal itu sudah ini, ya kan, karena semula tidak ada yang ganggu ya konstelasi permainan rasa kekarsanya sampai jadi ciptanya itu. Ciptanya itu apa ya? Itu kan kalau musuhnya gini aku harus ninjunya ke sisi sini. Kalau musuhnya meleng begini aku harus ninjunya. Lah ciptanya terputus. Jadi begitu dia nyodokan apa ini tinjuannya itu jobnya, ya lawannya sedikit melintir sudah jerungup sudah sendiri. Yang jerungup bukan musuhnya, dirinya sendiri gitu kan. Nah, jadi ini yang disebut. Jadi emosi itu ya asal mulanya dari daya rasa tapi liar. Gitu loh. Jadi namanya liar itu kita tahu sendiri kan, bukan tidak ada kan. Ada tapi tidak terpandu sesuai dengan lewat ya, arus lewatnya itu. Kan gitu kan. Ya, contoh misalnya arus listrik ya kan yang putus terus masuk ke air. Nggak nyalakan apa-apa, tapi keliarannya menimbulkan orang ketika berjalan dekat dengan apa itu arus listrik itu atau tiang listrik itu kesetrum dan mati, gitu loh. Padahal tadi seandainya tidak terputus, yang nggak apa-apa kan, dia bisa menyalakan lampunya. Jadi di situ. Nah ini penting agar kita bisa memahami dengan baik, gitu ya. Nah, jika aliran daya rasa dari Tuhan itu terputus, nah yang timbul adalah bentuk-bentuk seperti keinginan, halusinasi, angan-angan, pikiran kosong, dan lain-lain sejenisnya. Kalau terputus. Nah persoalannya jangan terus gini, kalau gitu apa nggak boleh orang punya keinginan gitu kan. Oh boleh, tapi keinginan nggak boleh liar kan gitu kan. Keinginan harus tetap merupakan gitu kan panduan dari aku rasa karsa cipta ingin. Nah, mestinya ke sana gitu loh ya. Jadi inginnya itu bukan yang terputus, bukan emosi ya. Jadi ingin yang seperti itu istilahnya bukan hawa nafsu gitu loh. Ya, jadi kalau orang lapar ya pasti ingin makan, udah pasti. Gitu kan. Jadi keinginan, aku lapar, ingin makan. Tapi karena ini tidak terputus, maka saya harus cari duit ini untuk makan. Nah gitu. Tapi kalau terputus, iya gak ada duit, gak ada makanan, nyolong air. Jadi begitu, gitu loh. Ya. Jadi mengapa di negara ini banyak sekali koruptor? Karena keterputusan itu tadi. Oke. Gitu. Sehingga, waduh, koruptornya itu sudah jadi pejabat tinggi pun masih korupsi gitu loh. Karena dari cipta terputus sehingga yang ada adalah emosi liar. Nah, emosi liar itu kalau jadi keinginan yang ngawur gitu loh. Tapi kalau terpandu lewat corongnya terus, ya inginnya hanya keinginan sesuai dengan proses karsa cipta tadi gitu. Nah, ini yang harus kita inikan. Nah, terus akibat lain. Nah, sekarang akibat lain. Akibat lain keterputusan tadi, arus tadi dari aku rasa karsa cipta tadi, akibatnya gitu loh ya. Itu adalah tak tertangkapnya realita dengan benar. Ya, jadi tidak tertangkapnya realita dengan benar. Jadi kalau tertangkap realita dengan benar, menjadi cipta rasa. Tapi kalau tidak tertangkap dengan benar menjadi cipta perasaan. Jadi yang ada itu perasaan gitu loh. Ya. Yang namanya perasaan itu seperti orang yang silo dalam melihat sesuatu sehingga ia tak jelas benda yang akan dilihatnya. Akhirnya hanya mengira. Perasaan saya, orang kita kan banyak kali gitu. Perasaan saya, gimana bisa ketemu benernya kalau sudah perasaan saya aja gitu. Ya. Nah, jadi itu. Jadi efek-efeknya itu jadi buruk semuanya. Jadi jika terus-menerus dalam segala hal itu mengira-ngira terus, akhirnya kita menjadi manusia yang main perasaan. Itu akhirnya gitu loh.
Kalau sudah main perasaan, jangan bisa ditata dengan baik itu, nggak bisa. Ya, ada undang-undang sebanyak apapun ya dilanggar, main perasaan. Ya, gini aja kan bisa lah gitu kan akhirnya kan. Waduh, itu terlalu rumit, jangan begitu gini aja. Akhirnya seperti itu, ya kan. Nah, jadi ini yang harus kita hindari, ya. Sebab kalau sudah main perasaan, efeknya lebih jauh adalah cuma berebut kebenaran semu. Nah, jadi ini lebih jauh, lebih ganak lagi. Mengapa agama itu menimbulkan konflik? Karena akhirnya berebut kebenaran semu. Gitu. Jadi orang beragama seharusnya jadi santun, alim, sabar dan sebagainya. Kalau mengikuti arusnya nggak pernah terputus. Ya, itu. Tapi begitu terputus itu tadi kan mengira-ngira kebenaran itu dia hanya dibilang aku terima hidayah gitu kan. Wah, semuanya bilang klim-kliman aku terima hidayah. Ya, akhirnya kamu tersesat sih sehingga nggak dapat petunjuk dari Tuhan. Jadi seperti itu gitu loh. Ya. Jadi kita harus mulai berlatih dengan baik supaya tidak ada keterputusan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu caranya ya dari awal kita menunjukkan karsa. Jadi karsa itu gini loh. Karsa itu asli dari Tuhan. Ya kan? Jadi karsa itu ya kalau menyentuh itu perut lapar, ya kan? Dia ingin makan dengan benar. Perut lapar. Nah, karena karsa nanti melahirkan cipta kan. Aku harus mengisi makan lewat apa? Misalnya lewat menjual jasa, ya, lewat menjual barang, jadi bekerja sehingga saya dapat upah untuk bisa makan. Nah ini nggak terputus, gitu loh, ya. Aku kepengen kaya, nggak salah kalau urusan dari aku rasa karsa cipta, ya kan, sampai di sini kepengen kaya, tidak salah, ya. Tapi karena karsa itu tahu kalau kamu kepengen kaya ya harus mewujudkan, ya kan, mewujudkan sesuatu yang benar yang akhirnya bisa dinilai dan mendapat nilai tukar dengan orang lain. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik, gitu loh. Nah, sebagai penutup supaya banyak pertanyaan, gitu ya. Saya ambilkan surat 24 ayat 25 ya, surat An-Nur ayat 25 ya. Jadi di situ dikatakan pada hari itu ya Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Nah, jadi pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Artinya hari apa itu? Ya hari ketika manusia sudah bisa menjalankan perannya ya dari anugerah Tuhan yang berupa rasa sampai karsa itu berjalan normal. Makanya setimpal menurut semestinya ya. Dan tahulah mereka bahwa Allah adalah kebenaran yang nyata. Jadi akhirnya bukan Allah sekedar diyakini, tapi tahu bahwa Allah itu kebenaran yang nyata. Jadi ini terjemahan yang salah, Allah lah yang benar, lagi yang menjelaskan itu terjemahan yang salah. Kalau Allah lah yang benar lagi menjelaskan, nggak usah nunggu nanti. Sampai sekarang pun Allah itu tetap yang benar dan menjelaskan, gitu loh ya. Tapi ini sebenarnya tahulah bahwa Allah itu kebenaran yang nyata. Makanya kalimat Arabnya itu Al-Haqqul Mubin. Al-Haqq itu apa terjemahannya? Kebenaran. Mubin itu apa? Nyata atau jelas. Jadi bukan Allah itu yang benar lagi menjelaskan, bukan. Jadi kebenaran Tuhan itu sudah jelas, nggak perlu ditanya-tanya lagi. Nah, ini penting supaya kita, oh iya ya sebenarnya saya bisa hidup ini memang manifestasi dari Allah secara benar, gitu loh. Jadi kita tidak lagi mencari-cari koyo opo sih rupanya Gusti Allah itu, mencari-cari gitu, ya. Ya nanti kita juga bertentangan dengan istilah di dalam Al-Quran surat 42 ayat 11. Laisa kamitsli syai', Tuhan itu tidak seperti segala sesuatu. Nah, kalau sekarang kan Tuhan tidak seperti segala sesuatu itu debat.
itu kan nggak ada gunanya. Tuhan tidak seperti segala sesuatu itu karena ia sudah mengalirkan rasa karsa di dalam diri kita dan terhadap masing-masing orang sehingga punya kuasa sendiri-sendiri. Tidak perlu dibanding gitu loh. Makanya orang nggak boleh iri, nggak boleh cemburu, nggak boleh itu. Semuanya sudah dialiri Tuhan. Ya, tinggal kita, kalau bahasa lain, tinggal kita mau misinya yang kemana gitu loh. Ya, misi hidupnya itu. Nah, jadi dengan demikian ya kan kita tinggal meraba kembali apakah kita ini sudah benar di dalam berkarsa itu. Jangan-jangan hanya karena tertarik oleh orang luar. Kalau tertarik oleh orang luar atau dari sesuatu yang di luar diri kita, dalam bahasa Jawa namanya karep. Karep itu dari kata arep itu mau, artinya bukan dari dalam diri kita gitu loh. Jadi kita itu harus menginginkan sesuatu bukan karena pancingan dari luar, tapi itu tumbuh dari dalam diri kita. Jadi kita mau maju bukan karena melihat orang juga maju, tidak. Memang setiap orang itu dipacu untuk maju gitu. Ya. Oke. Demikian Kang Abu. Pak Kojim, berarti kalau ada cewek cantik terus jadi ada perasaan itu ngarep gitu ya Pak Kojim. Karep kalau itu ya, datangnya dari luar gitu ya. Oke Pak Kojim, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong. Wah, ini asik ya kalimat-kalimat yang sering kita dengar gitu ya, tapi ternyata pemaknaannya luar biasa. Dan tadi Pak Kojim benar-benar mind blowing ketika ketika kita bisa melihat ini kan ada alirannya, ketika kita bisa mencium itu ada alirannya. Ini semua adalah aliran-aliran yang saya baru sadar gitu Pak Kojim. Kenapa sih Quran selalu ada kalimat-kalimat yang pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Pendengaran, penglihatan, hati, sedikit sekali kamu bersyukur. Iya ya, gimana mau mensyukuri ketika tidak menyadari bahwa ini adalah aliran-aliran yang diberikan oleh Tuhan yang bentuknya adalah dari rasa menuju kepada karsa yang akhirnya jadi kehendak. Wah, ini banyak sekali memberikan kedalaman yang luar biasa Pak Kojim. Hatur nuhun Pak, ini sadis Pak, luar biasa, keren banget Pak. Baik teman-teman Ibu dan Bapak, tiba saatnya kita akan berdiskusi gitu ya. Kita akan sama-sama belajar. Kalau ada mau pertanyaan silahkan lewat raise hand atau chat. Dan yang di Instagram live maupun yang di YouTube maupun yang di Zoom silahkan gitu ya. Ini udah banyak sih yang masuk gitu ya. Tapi sebelum ke sana ada beberapa poin yang jadi, saya banyak banget Pak Kojim pertanyaan, tapi ini waktunya juga sedikit, jadi cuman satu aja mungkin Pak Kojim. Ini tadi saya sangat-sangat impresif dengan kalimat bahwa tadi ketika Pak Kojim bicara bahwa korupsi karena terputus gitu ya dalam tanda petik. Nah, ini ada kaitannya nggak sih Pak Kojim ketika kalau dalam tradisi Islam kan ada kata-kata sholat itu menghubungkan kembali gitu. Di mana sholat itu adalah ritual untuk supaya ini jadi tidak terputus sehingga reconnecting terus mengalir yang akhirnya ya konteksnya bahwa kepentingan sholat itu adalah keterhubungan itu sendiri gitu. Monggo Pak Kojim. Iya, jadi begini ya Kang Abu, selama ini sholat karena diambil dari kata sholawah. Jadi kalau sholawah artinya mengerjakan sholat. Padahal sholat itu juga bisa diambil dari akar kata wasola. Nah, kalau dari kata wasola, wisol itu artinya menghubungkan. Nah, seharusnya gitu loh, perbuatan atau gerak-gerak yang disebut ritual sholat itu harus manifestasi dari penghubungan diri kepada Tuhannya. Seharusnya. Ya, jadi itu. Tapi ya sekali lagi kalau terputus, nah itu tadi kan. Ya, jadi kalau wasola itu menghubungkan memang artinya wasola. Ya. Nah, kalau sholawah itu mengerjakan sholat. Oke. Nah, seharusnya mengerjakan sholat harus bersumber dari mana kan gitu kan? Bersumber dari titik hubung. Ya, makanya kalau di surat Toha itu disebut begini, ya, aqimus sholat lidzikri. Ya, jadi di situ. Jadi tegakkan sholat itu untuk selalu ingat dengan aku, bukan dengan siapa-siapa kan gitu kan. Nah, kalau itu dijalankan,
kita tidak perlu konflik di bidang cara. Nah, jadi cara sholat itu kan ada orang yang ininya harus begini nih, karena diputus tadi dari sehingga hanya bergerak di permainan rasa tadi, akhirnya cuma perasaan gitu loh. Nah seharusnya kan, iya tujuannya apa? Tujuannya berhubung dengan Tuhan. Nah sudah kalau berhubung dengan Tuhan, kenapa mempersoalkan yang dilakukan si A dan si B kan gitu. Jadi itu. Oke, Pak Kojim keren, luar biasa. Satu lagi aja Pak Kojim sebelum ke Ibu Anca abis ini. Tadi Pak Kojim kita baca surat yang konteksnya adalah mukmin gitu ya Pak Kojim ya. Dimana mukmin itu tadi kata Pak Kojim bukan hanya orang beriman gitu. Nah, adakah kaitan mukmin ini dengan suku, bangsa, ras, agama gitu? Apakah orang mukmin ini kelompok tertentu atau memang kesadaran siapapun yang telah terhubung gitu misalkan gitu Pak Kojim? Monggo. Iya, yang terakhir itu. Jadi seorang mukmin itu seorang yang senantiasa terpercaya di dalam hidupnya. Berarti senantiasa berhubungan dengan Tuhannya. Jadi tidak sama dengan alladzina amanu di dalam proses kalau alladzina amanu itu. Oke. Terima kasih Pak Kojim. Confirm, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kojim. Oke, silakan Ibu Anca. Selamat malam Pak Kozim, Mas Abdul. Selamat malam Bu. Bagaimana kita bisa dikatakan zuhud jika kita masih belum bisa memahami cipta, rasa, dan karsa? Yang kedua, apakah hakikat dan zuhud itu saling melengkapi? Dan bagaimana untuk mencapainya? Terima kasih Pak Kozim. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wah, ini bicara tentang zuhud nih, silakan. Ya, kita harus paham zuhud dulu ya. Zuhud itu sebenarnya artinya mengasingkan diri. Nah, itu dulu. Jadi, mengasingkan diri dari apa kan? Gitu kan? Dari segala pernik-pernik yang bisa mengikat kita. Sehingga seharusnya pangkal rasa itu merupakan manifestasi dari aku, ya kan? Terus bisa tertutupi oleh yang dari luarnya. Ya, jadi akhirnya seperti tadi saya bilang melihat sesuatu tapi silo gitu. Nah, memang orang itu baru bisa zuhud ketika dia menyadari mata rantai dari aku hingga cipta yang melahirkan rasa yang itu tadi, rasa yang termanifestasikan menjadi bisa berwujud mobil ya kan. Selain tercipta kan mobil itu penuh ada keindahannya, ada itu. Nah, itu cipta dan rasa tadi. Tapi jangan cipta hilang, rasa hilang sing ada perasaan kan gitu kan. Jadi zuhud itu tidak boleh merupakan produk dari perasaan. Gitu loh. Tapi zuhud itu produk dari karsa. Nah, karsa itu teraliri oleh rasa. Nah, kalau situ baru ingat nanti ya. Tugas saya ini memang di dunia bukan untuk terjerat oleh dunia, tapi untuk bisa mengatasi dunia. Nah, jadi gitu ya. Jadi tidak hanyut oleh dunia, tetapi bisa mengatur aliran-aliran di dunia, kan gitu. Nah, ini orang perlu zuhud. Nah, zuhud pengertiannya karena mengasingkan tadi tidak berarti kita terus ke gua-gua, ke itu kan zaman dulu nggak ada masalah kalau zaman dulu. Zaman sekarang lebih tekanannya pada aku, rasa, karsa, cipta. Nah, tekanannya pada situ. Kalau tekanannya itu meskipun ya kumpul dengan orang banyak dengan itu tidak terpengaruh gitu. Ini yang harus bisa dipahami gitu. Terus yang kedua tadi apa? Tadi bagaimana untuk hakikat menuju zuhud itu gimana caranya untuk menuju kepada kehakikatan zuhud gitu Pak? Iya. Kalau ingin menuju ke hakikatan zuhud itu tadi, jadi setiap hari kita ini kan kalau orang itu kan gini ya, kalau orang Barat itu ada istilah kontemplasi, ya, yang disebut juga perenungan. Kalau orang Jawa ya berarti ada manekung, ya. Ada maneges, ya kan? Manekung itu mencoba melakukan refleksi-refleksi. Ya, kalau saya ini begini, nanti bagaimana ya yang sama nanti? Jadi melakukan refleksi-refleksi. Nah, setelah terjadi refleksi-refleksi,
kan terus timbul sesuatu keprihatinan. Nah, makanya orang dulu prihatin dong kan gitu kan. Jadi prihatin itu sebenarnya dari kata perihati. Jadi hati perih melihat persoalan yang ada di kehidupan ini gitu loh ya. Nah, dari situ akhirnya bisa ngambil langkah ya kan, karena sudah itu kan maneges. Maneges itu sama dengan memohon kepada Tuhan memberikan petunjuk yang jelas. Ya. Ya, semua itu pasti kok diberi kok gitu. Oke. Terima kasih Pak Kojim. Ini ada teman kita dari Instagram Live bertanya, mungkin ingin lebih dipertegas gitu. Bagaimana untuk tidak terputus Pak Kojim suwun? Mungkin tips and tricks dalam keseharian gitu ya kira-kira. Monggo Pak Kojim. Iya, untuk tidak terputus manusia itu, kalau orang Jawa kan ada sangkan paraning dumadi ya kan, harus yakin bahwa aku ada ini bukan sia-sia. Aku ada karena gitu loh. Aku ini diutus. Lah karena harus diutus, jangan diputus gitu loh. Jadi itu. Karena aku ini adanya itu diutus. Makanya sebenarnya kalau menurut ajaran-ajaran di Jawa, secara hakikat loh ya, bukan secara syariat, secara hakikat setiap orang itu utusan Tuhan. Secara hakikat. Yes. Nah, kalau secara syariat utusan Tuhan itu ya kayak Nabi Muhammad itu, tapi itu kan utusan untuk manusia ngatasi manusia. Lah sedangkan kalau setiap orang utusan Tuhan itu manusia untuk mengatasi dirinya, gitu kan. Jadi bukan untuk mengatasi orang lain. Gitu. Makanya saya sering bilangkan di mana-mana. Loh, kalau kita ini setiap orang diutus Tuhan, terus jangan klaim pada orang-orang aku rasul, nanti dikepukin orang. Bisa dilempar batu gitu loh. Itu saya ini rasul, tapi bagi diri saya sendiri, bukan bagi siapa gitu. Nah, rasul itu kan membawa risalah. Risalah untuk siapa? Ya untuk hidupnya sendiri. Nah itu, jadi jangan sampai kita mikir kebetulan hidup di dunia itu gitu loh, tapi saya hidup ini karena memang saya diutus. Nah kalau itu insya Allah nggak terputus. Itu keren Pak Kojim, terima kasih. Ini hakikatnya dalam banget sih, luar biasa. Terima kasih Pak Kojim. Ini dari Pak Adri. Pak Kojim, kalau mata batin itu sebenarnya apa? Apakah itu juga berasal dari aliran rasa tersebut? Monggo Pak Kojim. Iya, segala sesuatu, nah gitu loh ya. Apakah lahir, batin, atau di atas lahir dan batin itu aliran rasa. Hanya saja kan ada liwatan-liwatan. Jadi semua yang lahiriah ya ada lewat lahiriahnya. Makanya terus ada lewat batin, karena lewat batin itu tidak terlihat oleh orang, maka selalu dikaitkan dengan organ lahir. Jadi misalnya gini ya, orang kan menyebut ya Tuhan memberikan petunjuk lewat kolb, lewat hati. Nah tentu nggak mungkin dalam arti lewat jantung yang lahiriah gitu loh. Tetapi ya kalau kita misalnya punya mata batin, ternyata gitu ya, hati batin itu berada di pusat jantung itu. Nah sayangnya di dalam khasanah ya, khasanah makrifat di Timur Tengah itu hanya menyangkut jantung, kolb gitu ya. Memang ada di situ fuad ya. Tapi kalau orang Arab ditanya di mana letak fuad itu, ya kan? Ya fuad itu kan hati paling dalam. Nah, jadi artinya orang Arab sendiri tidak paham di mana fuad, di mana kolb gitu loh ya. Nah, kalau di Jawa dibedakan. Jadi kalau kolb atau jantung itu lebih berkaitan dengan daya hidup. Ya, jadi lebih berkaitan dengan daya hidup. Ya, jadi itu. Ya. Jadi daya hidup itu ya misalnya menjadi orang bisa kuat, ya, penglihatannya bisa tembus, itu semuanya daya hidup. Ya orang bisa melatih kan gitu kan. Nah sedangkan hati, ya, hati sekarang
yang bahasa Inggrisnya itu liver. Kalau jantung itu kan heart, ya kan, heart di dalam bahasa Arabnya itu qalb, ya. Sedangkan liver bahasa Arabnya itu kabid. Tetapi kata kabid tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, sehingga orang tidak pernah membicarakan fungsi liver. Nah, kalau di Jawa, hati itu secara lahiriah fungsinya untuk mengontrol, ya. Secara lahiriah ya, fungsinya untuk mengontrol sari-sari makanan agar terbebas dari hal-hal yang meracuni tubuh. Jadi sari makanan kita ini di dalam perut itu kan diambil dari usus, ya. Nah, itu oleh darah yang sudah bersih, darah itu tadi dibersihi oleh jantung, makanya jantung daya hidup. Jadi darah kotor masuk jantung, dibersihi oleh jantung menjadi darah bersih dipakai untuk ngangkut sari-sari makanan. Tapi sebelum sari makanan diedarkan ke seluruh bagian tubuh, dikontrol lewat hati dulu, sehingga sari makanan itu tidak tercemari oleh racun-racun. Makanya nanti dokter itu bilang, kalau makanannya ngawur, kerja liver itu berat. Kalau berat bisa terserang penyakit liver kan gitu kan. Jadi itu, nah bagaimana sekarang dengan mata batin, ya kan? Mata batin dalam kaitannya dengan liver itu sensitivity. Jadi misalnya ya orang, wah ini kok rasanya ada hujan betul. Nah, itu artinya aliran rasa yang nembus mata batin di liver, gitu loh ya. Sedangkan aliran rasa yang menembus mata batin di jantung, lahirnya adalah daya-daya kekuatan, daya magis dan sebagainya. Jadi makanya orang itu bisa punya daya magis, ya kan. Nah, itu yang masuk ke aliran rasa ke jantung batin, gitu loh. Sedangkan sensitivity bisa tampaknya ini setahun lagi akan kering Wah, itu dari daya rasa yang memasuki hati batin kan gitu kan. Ya. Jadi kita ini semua ada. Ya, jadi itu makanya kalau dalam potret ya manusia itu kan seperti ada rangkap itu di kanunya itu. Ya, dari badan fisik ada seperti rangkap lagi. Nah, itu kan namanya raga batin. Nah, raga batin juga punya jantung, juga punya hati. Tentunya hati di raga batin berkaitan dengan hati di raga jasmani. Ya, jantung di jantung batin berkaitan di jantung jasmani. Semuanya dari satu sumber rasa aku, kan gitu. Jadi aku, rasa, karsa, cipta, sudah nggak ada yang di luar itu. Jadi itu tinggal kita bermain kan gitu kan. Oke. Pak Kojim tadi ngomongin magis jadi terlintas pikiran gitu. Kalau orang yang sekarang ada istilah gitu ya, kena magis gitu ya, dalam artian ada kekuatan yang mengontrol, ada kekuatan yang mengganggu, ada kekuatan yang gimana ya, yang hitam lah dalam tanda petik gitu. Nah itu alirannya gimana tuh Pak Kojim? Apakah berkaitan juga sama ini? Monggo. Iya, dia dari luar. Dia dari luar kan. Jadi artinya itu tadi kan emosi liar kan, dari emosinya orang luar yang liar gitu kan dipakai menghantam orang kan gitu kan. Nah, ya orang bisa nolak kalau ini tenang ya bisa dengan sendirinya itu. Ketika orang panik, orang ya bisa gampang kan gitu kan. Makanya saya pernah ditanyakan oleh orang, kenapa ya kita dulu kan ahli santet, kok bisa dijajah, kok nggak penjajah itu disanteti, ya kan? Karena nggak bisa, penjajah itu kan sudah menggunakan tali rasanya itu ke arah pikiran. Pikirannya yang sangat kuat itu merupakan memiliki produk ciptaan jadinya gitu loh. Nah justru
dipakai menghantam sesamanya orang-orang kita sendiri ya, orang-orang kita sendiri pada bermalas-malas semua kan. Jadi di situ. Oke, Pak. Mantap, luar biasa. Terima kasih Pak Kojim. Ini ada pertanyaan dari Pak Rifki. Bagaimana mengaitkannya dengan macam-macam rasa yang dialami seseorang seperti rasa senang, rasa sedih, rasa marah, rasa sakit, dan rasa-rasa yang lain. Kalau dihubungkan dengan cipta sebagai penyebab karsa untuk mencari solusi, di mana kalau karsa yang terjadi tidak mendapatkan solusi yang tepat, justru berakibat berbahaya terhadap organ-organ lain di dalam tubuhnya. Mohon pencerahannya. Enggak, ya, jadi tadi kan dengan adanya karsa, yang kan tadi saya katakan, rasa sedih dan sebagainya itu bukan bagian dari rasa yang tadi dialirkan oleh Tuhan. Itu kalau misalnya gini, Tuhan itu ngasih air, ya, sesuai dengan alaminya, misalnya suhu air itu katakanlah 27 derajat misalnya, ya ini hanya sekedar misal, ya kan. Tetapi air itu bisa suhunya naik kan karena itu tadi tidak ditempatkan pada semestinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tadi saya katakan kan ketika manusia ya kan karsanya itu terputus dari ciptanya, maka yang timbul adalah rasa sebagai emosi. Nah, emosi itu dengan kata lain sama dengan rasa yang liar gitu loh, karena tidak fokus melalui jalan-jalan yang sudah ada. Jadi di situ. Jadi itulah sebabnya orang disuruh melatih ya kan. Misalnya gini, bagaimana supaya tidak kecewa? Ini kan gampangan kan. Bagaimana supaya tidak kecewa? Kecewa jelas produk rasa yang liar. Nah, jadi itu. Ya, sehingga kita kecewa. Ya. Seandainya tidak ada siapa-siapa kan nggak ada rasa kecewa. Nah, kita kecewa itu kan karena ada sesuatu harapan kan terhadap di luar diri kita. Kok tidak cocok dengan apa yang kita inginkan, jadi kita kecewa, ya kan? Nah, tapi tadi saya katakan kan kalau keinginan kita itu ya tidak liar, memang tumbuh dari karsa, ya tidak kecewa. Gitu. Ya berarti memang orang yang saya harapkan itu nggak bisa gitu. Makanya di dalam agama Islam itu begini, kalau kamu memberi kan gitu kan, ya kan, jangan punya harapan apa-apa terhadap yang diberi. Nah, itu karsa itu, memberi tapi jangan punya harapan apa-apa untuk diberi, itu karsa gitu loh. Tapi kalau kamu memberi, kepengen dibalas ini itu keinginan. Nah, itu rasa liar gitu loh. Nah, kita harus menyingkirkan rasa liar itu sesuai dengan karsa yang ada di dalam. Karsa yang di dalam itu pada mulanya nggak banding-banding kok, nggak punya harapan-harapan pada orang lain, penilaian pada orang lain. Kita kalau karsa yang asli itu ya aku sama dengan dia dan sama saya. Jadi kalau toh misalnya saya berhubungan dengan si A dan si A itu kok tidak memberikan respon yang baik terhadap saya nggak perlu marah gitu loh. Jadi di situ. Sebab begitu saya marah, saya liar gitu. Nah, makanya orang Arab dulu mengajari begitu suruh puasa. Nah, puasa itu kan bahasa Arabnya itu kan soma yasumu siam, itu menahan diri. Jadi seharusnya kalau ngerti aku rasa karsa, yang paling penting itu adalah upaya menahan diri itu. Jadi bukan bentuknya nggak makan segini atau segini itu gitu loh. Tapi bisa menahan diri gitu. Oke, terima kasih Pak Kojim, terima kasih. Dan mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir. Bisa tidak rasa itu diasah? Rasa itu bisa dikatakan potensi dasar dari Allah, berarti pada akhirnya rasa bisakah berkembang dan berubah-ubah? Monggo Pak Kojim. Bukan, rasa itu seperti daya listrik. Jadi rasa itu adalah seperti arus daya listrik. Jadi dia tidak berbentuk lain-lain gitu. Berbentuk lain-lain itu adalah lewat pangkal-pangkal rasa.
Jadi yang diasah itu pangkal-pangkal rasanya. Jadi bukan rasanya gitu loh. Ya. Jadi mata kita ya kan, ini mata ini ada pangkal rasa. Supaya tajam penglihatan saya kan mata yang saya latih. Ya kan? Kalau di dalam teori hipnotis ya kan mata yang dilatih. Ya. Ya, saya dulu kan juga belajar macam-macam itu tujuannya supaya bisa mengerti apa sih ajaran di Jawa itu dengan ada hipnotis, ada ini, ada telepati, ada ini. Nah, kita coba. Ya suatu hari itu saya gini. Ini sudah saya buktikan gitu kan. Saya duduk ya di dalam sebuah kamar sendirian, lalu saya menyalakan lilin dari jarak 1 meter. Saya sadar pangkal rasa lewat mata. Maka saya ingin pangkal rasa yang lewat mata itu tersalur untuk melihat ke api itu, lilin yang nyala itu, kan gitu kan. Jadi artinya apa, saya nggak boleh berkedip, karena kalau berkedip berarti memutus arus itu, kan gitu kan. Jadi saya lihat terus kan, memang yang namanya latihan kan, agak-agak rada perih juga ini mata ini melihat gitu kan. Akhirnya betul-betul api itu padam. Nah, berarti kan tali rasa lewat mata itu jadi cipta untuk bisa memadamkan tadi nyalanya lilin tadi gitu loh ya. Jadi yang diasah itu adalah pangkal-pangkal rasanya, bukan rasanya itu sendiri. Kalau kita ngembangkan sebanyak mungkin dari pangkal rasa ini, gitu. Misalkan gini kan, misalnya lidah orang di suku tertentu itu hanya untuk membedakan asin, manis, tawar dan itu. Tapi kita bisa melatih kan, setiap apa saja dicicip, terus dirasa-rasakan, berbeda ya ini rasanya. Akhirnya kalau kita disebut diminta menyebutkan rasa apa saja yang tercecap oleh lidahmu. Oh, ternyata ada sepet, ada pahit, ada asin, ada hambar, ada tawar, ada manis, ada asam, ada macam-macam. Nah, itu kan cuma pengembangan dari pangkal rasa, gitu loh. Bukan dari rasa sendiri, gitu. Nah, jadi demikian. Jadi kita melatihnya itu melatih pangkal rasa. Ya, sudah saya beri contoh tadi, kepengen memadamkan nyala lilin, ya, nah itu, ini nggak boleh terputus, kan bisa, gitu loh. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kojim, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Kojim, luar biasa ya malam hari ini. Perlu didengar ulang-ulang, dicerna lagi karena banyak kalimat-kalimat yang berat gitu ya, dan penting untuk kita renungkan gitu. Oke Pak Kojim, seperti biasa untuk terakhir penutup, monggo silakan. Iya, jadi final statement saya, maka mata rantai dari aku, rasa, karsa, cipta sehingga menghasilkan rasa luar itu, ya itu terus harus dipelihara, harus dijaga supaya tidak menjadi liar. Kalau liar nanti perasaan produknya. Itu aja sudah. Terima kasih Pak Kojim. Jadi mudah-mudahan malam hari ini kita mulai peka apakah ini rasa atau ini perasaan. Itu yang paling penting. Apakah ini rasa atau ini perasaan. Oke, boleh tepuk tangan untuk Pak Kojim. Pak Kojim sehat-sehat selalu Pak Kojim. Terima kasih. Bismillah. Mudah-mudahan Pak Kojim senantiasa selalu memberikan inspirasi dan yang paling penting tidak bosan-bosan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Hatur nuhun Pak Kojim. Sekali lagi teman-teman, Ibu dan Bapak, boleh tepuk tangan untuk Pak Kojim dan kita doakan beliau senantiasa sehat dan selalu menginspirasi kita semua. Seru ya kalau udah selesai Pak Kojim tuh nyut-nyutan gitu ya, banyak banget yang benar-benar digali gitu, terus banyak sekali esensi-esensi yang luar biasa. Tetapi kalimat yang sangat super jelek hari ini adalah tadi Pak Kojim mengatakan tentang hakikat gitu ya. Hakikatnya pada hakikatnya garis bawah nih, kita semua adalah utusan. Ya, oleh karena itu mari kita berperan sebagai utusan itu dengan bagaimana kita berhati-hati antara rasa dan perasaan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat malam hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.